"Lau ya'lamun nasa ma fi hadha asy-syahri minal khairati latamannat ummati an yakuna lahu Ramadan as-sanata kullaha." Seandainya umatku tahu, seandainya umatku paham keutamaan bulan suci Ramadan, pasti umatku akan meminta yang 11 bulan menjadi bulan suci Ramadan. Kenapa? Yang pertama, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata baginda Rasul, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman karena Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Yang kedua, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surga rindu kepada orang yang beribadah di bulan Ramadan. Dan yang keempat adalah bahwasanya seluruh amal ibadah kita pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, seandainya kita lagi sholat Jumat nih atau tarawih yang begini nih, kotak amal lewat. Ketika itu di dompet kita nih ada duit cebaran 1, gocapan 1, cepean 1. Kira-kira pas kotak amal lewat kita coba yang berapa, Pak? Bayarnya yang berapa kira-kira? Jujur aja. Saya kalau ngomong saya rian ntar jadinya. Pasti kita jawab yang 10.000. Jangan kita jawab yang cepean. Padahal cepeannya banyak. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, ketika kita berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan aku ke dunia ini walaupun hanya sebentar saja, sedetik saja, fa asaddaqa, pasti kami akan bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa harus sedekah. Tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, zakat, baca Quran, kenapa harus sedekah? Yang pertama, orang yang senang sedekah, orang yang suka sedekah akan meringankan ketika mengalami sakaratul maut. Yang kedua, bahwasanya lampu yang menerangi kita di dalam kubur kita adalah sedekah kita. Yang ketiga, pintu surga terbentang luas yang disebut asy-syafa'a yang disediakan untuk orang-orang yang bersedekah. Yang keempat, tanda diterimanya amal ibadah kita adalah sedekah kita. Tanda diterimanya amal ibadah kita adalah sedekah kita, infak kita. Dan yang kelima adalah yang paling sulit dihisab adalah harta kita. Dari mana harta kita dapat dan kita gunakan untuk apa harta kita itu? Maka beruntunglah bagi kita yang sudah menginfakkan, yang sudah mensedekahkan harta kita, baik untuk anak-anak yatim, untuk pembangun mushola masjid, bahwasanya harta yang kita infakkan itu, karpet yang kita infakkan itu, cat yang kita infakkan itu, sajadah yang kita infakkan itu, apalagi mimbar yang kita infakkan itu, granit yang kita infakkan itu, nantinya akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat dan akan meringankan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat, walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Inilah yang disebut sebagai pahala jariah para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, inilah sedikit yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.